Percaya nggak kalian bahwa ada satu firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan itu mengenal kalian bahkan sejak sebelum dunia diciptakan. Amin itu? Amin? Amin ya? Jadi setiap kalian, Tuhan itu punya plan di dalam hidupmu. Dan karena dia Tuhan, so artinya dia ngerti nggak apa yang akan terjadi di dalam hidupmu. Tahu nggak? Dan kira-kira dia tahu nggak apa yang terbaik buat hidupmu. Amin ya? Percaya ya? Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ada satu tema yang luar biasa yang Tuhan siapkan untuk kita bahas, untuk kita sharingkan pada sore hari ini, yaitu apa? Give your heart. Berikan apa? Hatimu. Berikan hatimu. Hati itu apa tuh? Apakah hati itu liver gitu ya? Terus apakah kita harus dioperasi, dikeluarkan hati kita, terus kita persembahkan gitu, dijual livernya gitu ya? Bukan ginjal ya. Kalau ginjal dijual itu berapa M gitu ya. Terus kalau liver dijual berapa M. Apakah itu yang diminta oleh Tuhan? Hati itu apa sih? Apakah hati itu orang kan pasti sering berpikir, kamu sedang jatuh hati ya. Wah, jatuh yang tidak sakit itu adalah jatuh hati gitu ya. Lah hati itu apakah sama dengan yang namanya cinta? Apakah benar? Hati apakah itu sama dengan kasih? Atau hati itu apa sih? Ketika kita berbicara berikan hatimu. So what's the meaning of heart? Apa yang dimaksud dengan hati? Kita berikan hati itu, terus mau kasih apa ke Tuhan? Realitinya, ya aplikasinya tuh, kita kasih apa sih ke Tuhan? Nah, kita akan bahas hari ini ya, jelaskan. Nah ada satu ilustrasi yang menarik ketika saya persiapkan akan firman Tuhan hari ini, yaitu ketika ada seorang yang kaya raya, dia punya rumah yang besar sekali, ada banyak kamar tidurnya, dia kaya raya sekali. Dan karena orang ini ada kaya raya, rumahnya sangat bagus sekali, dan dia punya kamar yang banyak, tiba-tiba ada yang datang ke rumahnya dia. Dia ketok pintu. Permisi gitu ya, paket gitu ya, bukan. Gitu. Ada yang ketok gitu ya, terus pencet belnya gitu ya. Terus karena orang ini yang punya rumah, dia bukain dong pintunya kan. Buka, cas. Wah, shalom. Ternyata yang di luar pintunya, yang bertamu di rumahnya adalah siapa? Tuhan Yesus. Keren kan? Wah dia senang sekali, wah ada Tuhan Yesus nih datang ke rumahnya ya kan. Dia bukain rumahnya, dia sambut Tuhan Yesus, dia masukkan ke rumahnya, dia Tuhan datang ke rumah saya Tuhan. Makan Tuhan, mau makan apa Tuhan? Saya ada semua. Karena dia pikir kan, dia kayak raya. Dia bisa beli semua. Dia kasih yang terbaik sama Tuhan. Terus dia bawa Tuhan itu keliling rumahnya. Ini Tuhan rumah saya. Ada kamar yang terbaik. Ini ada kolam renang. Ada permainan, biliar. Ada semuanya Tuhan saya punya. Terus karena dia sudah ngobrol terlalu lama. Terus dia bilang, Tuhan sudah malam. Tuhan nginep sini saja ya. Saya siapkan kamar yang terbaik Tuhan. Kamar saya kamar yang terbaik pakai buat Tuhan. Dia antar ke rumahnya karena dia senang kan. Dia antar ke kamarnya dia dan Tuhan ini kamar yang terbaik yang ada di rumah ini. Ini kunci kamarnya dan silakan Tuhan beristirahat di kamar ini. Kalau Tuhan butuh apa-apa, panggil saya. Wah seneng kan dia? Singkat cerita, Tuhan beristirahatlah di kamar itu. Selang berapa waktu, ada yang ketok pintu lagi. Gitu ya. Permisi, paket gitu. Dia buka lagi pintunya. Wah, siapa nih? Malam-malam kok datang nih ganggu nih, orang sudah mau istirahat kok malah ganggu nih ketok. Saya kayaknya nggak pesan paket gitu ya. Terus dibuka pintunya. Tiba-tiba begitu dia buka sedikit pintunya, tiba-tiba didobrak pintunya, duar gitu ya. Ternyata yang datang siapa? Iblis. Wah dia masuk ke rumah itu, iblisnya dihajar orang itu, dia pukuli orang yang punya rumah ini dan dia hancurkan rumah itu. Kenapa? Karena iblis adalah pencuri, perampok. Dia habisin itu rumah. Dia curi itu rumah. Iblis dan kroni-kroninya menjarah rumah itu.
Wah, karena dia udah kesakitan dipukuli, dia nggak berdaya karena dipukulin oleh siapa? Iblis. Nggak ada kekuatan dia. Terus ketika dia agak mulai sadar, dia berpikir, kan ada Tuhan Yesus ya di rumah gua ya. Kok gua nggak ditolong ya? Wah, dia marah, langsung dia lari ke kamar yang yang dia siapkan untuk Tuhan, dan dia ketok pintunya. Tuhan, Tuhan, buka Tuhan. Buka. Tuhan tanya, ada apa? Loh, Tuhan tahu nggak tadi ada iblis yang merampok rumah saya? Saya tahu. Loh, kenapa Tuhan diam aja? Terus Tuhan cuma kasih apa? Tunjukkan kuncinya. Kunci mana yang kamu kasih ke aku? Kunci kamar, Tuhan. Coba kamu lihat kamar. Di mana tempat aku tinggal. Ada yang dirampok nggak? Dia masuk ke kamarnya Tuhan Yesus. Nggak ada. Kenapa? Karena iblis berani nggak masuk ke kamarnya Tuhan Yesus? Nggak berani. Kunci yang dikasihkan ke Tuhan Yesus hanya kunci apa? Kamar. Dan kamar itu diprotek nggak sama Tuhan? Protek sama Tuhan. Ada Tuhan di situ. Iblis berani nggak macam-macam di situ? Nggak berani. Akhirnya orang itu nangkep. Oke Tuhan. Buka kantongnya dan dikatakan, Tuhan, ini kunci rumah saya semua. Ini sertifikat rumah saya. Sekarang ini bukan rumah saya, ini rumah Tuhan, ini kuncinya, dan saya yang numpang. Ini Tuhan yang punya. Yang ngerti. Selang berapa waktu, ada orang datang lagi, ketok. Misi paket, gitu. Dibuka lagi. Ternyata iblis mau merampok lagi ya. Iblis mau datang, dia mau rampok. Seneng nih, kita mau hajar lagi tuh rumah. Kita datang rame-rame. Tiba-tiba yang buka siapa? Ya, pintu yang buka siapa? Tuhan Yesus. Kenapa? Yang punya rumah Tuhan, betul? Terus iblis dia bingung. Loh, kok Tuhan? Tuhan ngapain Tuhan di sini? Rumah gua. Oh, maaf Tuhan, salah alamat ya. Iblisnya pergi lagi. Kenapa? Karena yang punya rumah sekarang siapa? Tuhan. Maka Tuhan protek nggak? Tuhan protek. Kenapa? Karena dari pemilik orang ini yang memiliki rumah itu, dia serahkan rumah itu ke siapa? Ke Tuhan. Kuncinya dia kasih ke siapa? Ke Tuhan. Berarti semuanya sekarang milik siapa? Milik Tuhan Yesus. Akhirnya diprotek nggak sama Tuhan? Dihancurkan nggak sama iblis? Berani iblis menghancurkan apa yang dipunyai oleh Tuhan? Nggak berani. Aman nggak? Dan ketika kita tinggal di dalam rumah Tuhan, terjamin nggak? Terjamin. Kekurangan? Saya percaya enggak. Nah, itulah yang akan kita bahas malam ini. Ketika kita berani untuk kita memberikan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan berikan yang terbaik untuk kita. Satu firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 26, firman Tuhan bunyi seperti ini. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Di dalam Amsal 23 ayat 26 ini. Kita lihat pendahuluannya. Kitab Amsal itu adalah bagian dari literatur hikmat di dalam Alkitab. Isinya Amsal itu nasihat, pengajaran tentang kehidupan. Dan di dalam Amsal 23 ayat 26 ini merujuk kepada Allah yang diperlambangkan seorang ayah, dan kita ini adalah anak-anaknya. Makanya firman Tuhan yang di dalam Amsal 23 ayat 26 diawali dengan kata apa? Hei anakku. Betul ya? Sekalipun itu memakai kata ku-nya adalah kecil, itu adalah perlambangan bahwa Allah Bapa itu adalah Bapak kita dan kita adalah anaknya. Dan sekarang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kita harus menyerahkan hati kita kepada Tuhan? Betul? Karena firman-Nya kan katakan, hei anakku, serahkanlah hatimu kepada siapa? Kepadaku. Kita akan bertanya kan, loh Tuhan, so why? Kenapa gua harus kasih hati saya kepadamu? Itu kan yang kita perlu tanyakan. Dan yang perlu kita tahu jawabannya. Betul nggak? Betul dong? Ketika kita punya sesuatu dan kita memberikan, jangan asal memberikan. Kita harus ngerti reasonnya apa. Dan kita harus tahu ketika kita mau kasihkan hati kita kepada Tuhan,
Kenapa gue harus kasih hati saya ke Tuhan? Nah, kita akan belajar. Yang pertama kita harus tahu bahwa hati itu di dalam bahasa aslinya itu adalah diambil dari kata lipka, yang di dalam budaya Ibrani kuno hati ini dianggap sebagai pusat kontrol dan pengaruh dari semua aspek kehidupan. Jadi hati ini tidak hanya berbicara tentang perasaan. Kayak tadi yang di awal saya berkata bahwa hati itu ada orang yang jatuh hati, seneng, rasa suka gitu ya. Hati nggak cuma berbicara tentang hal itu, tidak hanya berbicara tentang perasaan, tetapi hati itu juga berbicara tentang apa? Pikiran, kehendak dan keputusan di dalam hidup kita. Jadi hati itu apa? Jadi hati itu tidak hanya perasaan, tetapi apa? Pikiran dan kehendak dan keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan kita. Dan itu yang diminta oleh Tuhan untuk kita serahkan. Jadi kita diminta untuk menyerahkan apa? Perasaan kita ke Tuhan. Artinya apa? Ketika engkau disakiti, ketika engkau dikecewakan, engkau serahkan perasaanmu ini ke Tuhan. Dalam arti apakah engkau akan memutuskan untuk engkau marah atau tidak? Itu keputusan. Saya ulangi ya, misalkan sebagai contoh, engkau dikecewakan, engkau dibuat marah oleh seseorang. Ada opsi dong, kita marah atau tidak. Apakah kita kepahitan dengan orang itu atau kita mengampuni, betul? Itu kan ada bagian dari kita untuk kita memilih perasaan kita. Apakah kita jengkel terhadap orang itu ataukah kita tetap mengasihi orang itu? Sepakat? Nah, ketika kita berkata bahwa perasaanku aku serahkan kepada Tuhan, maka artinya apa? Perasaanku ini harus selaras dengan perasaannya Tuhan. Harus selaras dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. So, ketika ada orang yang menyakitimu, apa yang harus engkau rasakan? Apakah engkau ikut kecewa? Ikut kepahitan? Oh enggak, ketika engkau memutuskan bahwa engkau menyerahkan perasaanmu ke Tuhan, maka engkau enggak punya hak lagi untuk kecewa. Wah, Kak, ngeri juga ya. Ketika engkau menyerahkan perasaanmu kepada Tuhan, maka engkau enggak punya hak lagi untuk engkau kecewa, untuk engkau marah, untuk engkau merasa disakiti. Oh enggak. Kenapa? Diserahin sama Tuhan. Diserahin sama Tuhan. Tuhan firman-Nya apa? Untuk kita mengasihi. Bahkan apa? Kasihilah musuhmu. Bahkan dikatakan apa? Jika engkau ditampar pipi kananmu, tamparlah pipi kirinya, gitu. Enggak kan? Tapi apa? Berikanlah pipi kirimu. Betul enggak? Artinya apa? Udah no hard feeling, man. Sepakat? Sepakat? Jadi itu loh. Ketika kita mau serahkan perasaan kita harus selaras dengan perasaannya Tuhan. Itu cuma perasaan. Tidak hanya perasaan padahal yang kita serahkan, tapi juga apa? Pikiran. Benar nggak? Pikiran apa yang seringkali kalian pikirkan? Apa yang seringkali kalian pikirkan? Kak, gue nggak bisa. Kak, pelajaran ini susah. Kak, madesu. Tahu madesu? Masa depan suram. Kak, gue punya masa depan suram. Kak, orang tua gue gak mampu, gak mungkin masa depan gue itu masa depan yang baik, Kak. Itu yang ada di dalam pikiran, betul? Kak, susah untuk jadi seperti itu. Wah, di TikTok, di Instagram banyak orang berhasil di dalam umur 20 tahunan dia bisa punya aset 100 juta. 1 miliar gitu. Wah, kalau gue capek di hal itu susah banget. Gak mampu gue, Kak. Gak mampu untuk gue capai hal itu. Gak mampu untuk hidup gue ini bisa sukses seperti orang-orang. Pikiran, bener gak? Bener gak? Gue terlalu kecil, gue gak mungkin. Bisa jadi kalian punya pemikiran seperti itu. Tapi ketika engkau menyerahkan pikiranmu ke Tuhan, maka pikiranmu harus selaras gak dengan apa yang Tuhan pikirkan. Mungkin kau berpikir bahwa, Kak, gue gak berharga, gue jelek, Kak. Gak ada orang-orang yang suka sama gue. Kak, gue di rumah bahkan gue dibully sama orang tua gue. Kak, gue di rumah gue dianggap
lu anak setan gitu ya mungkin ya. Dasar lu anak monyet, sorry gue ngomong kasar gitu ya. Wah lu anak yang gak berharga. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena gue dulu digituin. Saya dulu digituin sama orang tua. Kakak-kakakmu pinter-pinter, kamu bodoh gitu. Kakakmu besok sekolah di kota, kamu ini sekolah besok di kampung. Waktu kecil saya dikatakan seperti itu. Tapi apa yang saya pikirkan itu saya selaraskan dengan pikiran Tuhan. Amin. Orang tua berkata bahwa saya gak mampu, saya bodoh. Orang-orang di sekitar bilang saya nggak mampu, saya bodoh. Tapi saya pikirkan bahwa Tuhan ciptakan saya kok. Tuhan ciptakan saya spesial. Dan Tuhan yang ada di dalam diri saya itu Tuhan yang punya kuasa yang sanggup membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Amin. So apa yang terjadi ketika hal itu diucapkan dan saya tidak mempercayai itu, saya percaya pikiran Tuhan, saya perkatakan firman Tuhan, maka setelah itu waktu saya SD, kecil, dijudge. Setelah itu berapa waktu lamanya orang tua saya ditelepon sama kepala sekolah. Bu, besok waktu perpisahan kelas 6 SD, Ibu pidato ya. Orang tua saya bingung, pidato ngapain? Anak ibu jadi juara 1. Bercanda ini. Anak bodoh kayak gini jadi juara 1. Iya bu, anak ibu nem tertinggi di sekolah. Bingung dia. Jangankan ibu saya juga bingung. Gak ngerti gimana caranya. Dari orang yang benar bodoh, gak ngerti. Tapi Tuhan bisa buat jadi bisa juara 1. Dan itu yang merubahkan hidup saya sampai sekarang. Bahkan sekarang Tuhan izinkan saya untuk sekolah lagi di jenjang S3 doktoral. Bukan karena saya yang pintar, enggak pintar. Ketika saya pertama kali kuliah, saya ngomong sama Tuhan, saya pertama kali Tuhan suruh untuk saya kuliah, saya kabur, gak mau. Tuhan gak mau kuliah, apalagi doktorat, susah. Tuhan kejar kuliah, oke. Saya nurut, saya kuliah di awal tahun ini. Dan ketika saya kuliah, stres. Serius saya ngomong, stres. Pelajar ini yang diomongkan apa Tuhan, gue gak ngerti Tuhan. Stres saya. Tapi gue pikir Tuhan Allah yang baik. Gue percaya Tuhan yang akan mampukan. Tuhan ngutus saya kok. Pasti Tuhan yang akan memberi saya kemampuan untuk saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini. Dan puji Tuhan, sampai sekarang semua baik. Saya bisa menyelesaikan semua tugas dan bahkan sebelum teman-teman saya selesai, saya udah selesai. Dan tugasnya bagus dengan selesai. Bukan karena saya yang pintar, enggak. Tuhan, amin. Kenapa? Karena selaraskan pikiran, serahin sama Tuhan. Ya, kehendak, gue gak mau untuk sekolah, gue gak mau kuliah lagi S3. Tapi Tuhan suruh kuliah, ya udah nurut. Betul gak? Karena Tuhan sudah punya plan yang terbesar. Tuhan punya plan yang hebat di depan saya. Karena itu apa? Ya saya nurut aja. Bukan nurutin kehendak saya. Kalau nurutin kehendak saya, ngapain sih kuliah lagi? Berat. Orang anak saya aja lulus SMP belum, gue udah S3 gitu. Ngapain gitu? Pikir saya. Tapi Tuhan punya rencana, saya serahin aja kehendak. Dan saya kuliah S3 bukan bayar sendiri. Berkat dari Tuhan. Bayar sendiri nggak kuat. Belum ada berkatnya di situ. Tapi Tuhan kasih berkat. Nih berkatnya, lu kuliah yang benar. Kasih berkat sama Tuhan. Saat ini saya mau katakan kepada teman-teman yang ada di sini, serahkan hatimu ke Tuhan. Amin. Perasaanmu, pikiranmu, kehendakmu, setiap keputusan yang engkau akan ambil, serahin ke Tuhan. Selaraskan dengan apa yang menjadi Tuhan inginkan di dalam hidupmu. Amin. Amin. Mau enggak? Pertanyaannya tadi belum dijawab. Kenapa Kak? Ya kan? Kenapa kita harus serahkan hati kita kepada Tuhan? Kenapa kita harus serahkan perasaan kita ke Tuhan? Kenapa kita harus serahkan pikiran kita ke Tuhan? Kenapa kita harus serahkan akan apa yang menjadi keputusan kita ke Tuhan? Yang pertama adalah karena kita anaknya.
Kan dikatakan tadi, hai anakku, serahkanlah hatimu. Karena kita anaknya. Dan di dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sesudah sewajarnya sebagai anak Allah kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Kalau lu anak iblis, ya serahkan hati lu ke iblis. Halo, Anda anaknya siapa? Anaknya mama papa kak? Oke, ya. So apakah engkau mengamini kalau engkau anak Tuhan? Guys, gue kasih tahu. Iblis itu seringkali menipumu, itu mengganggu pikiranmu, menipumu bahwa engkau itu bukan anak Allah. Saya kasih contoh, Hawa. Anda tahu Hawa? Ketika Hawa ditipu oleh iblis, iblis ngomongnya apa? Dia katakan, Hawa kamu makan buah ini, ketika kamu makan kamu akan serupa dengan Allah. Benar? Firman gitu? Pernah ingat firman itu? Padahal di dalam Kejadian Tuhan katakan apa? Mari kita ciptakan manusia yang serupa dengan gambar kita. So Adam dan Hawa itu sudah serupa nggak dengan kita? Sudah, tapi iblis tipu. Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun, dia katakan apa? Jika engkau anak Allah, maka rubah batu ini jadi roti. Jika engkau anak Allah, padahal Yesus anak Allah nggak? Diragukan ke anak Allahannya. Coba ditipu, apakah engkau anak Allah? Iya bener gak ya, gue anak Allah gak ya? Yaudah gue coba deh, celing, oh jadi roti, oh iya bener gue anak Allah. Kan iblis pikirannya seperti itu, betul gak? Dan itu juga yang dilakukan iblis terhadap engkau, anak-anak Tuhan. Hey, wake up. Tuhan itu adalah Bapamu, amin. Amin. Jangan pernah ada satupun suara yang menghakimi engkau dan berkata bahwa engkau ini gak layak untuk jadi anak Bapa. Amin. Dia udah mati di atas kayu salib 2000 tahun lebih yang lalu. Dan harganya sudah lunas dibayar. Itu untuk apa? Untuk menjadikan kalian semua dan saya anak Bapa. Amin. Amin. Dan sudah sewajarnya ketika kita anak Bapa, serahin hati kita kepada Bapa. Amin. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua apa? Di dalam firman-Nya dikatakan apa? Berikanlah hatimu. Kata berikan itu dari bahasa tena. Itu merupakan kata perintah yang menunjukkan apa? Ada urgensi, ada pentingnya tindakan yang diperintahkan. So kata berikan itu tidak dikata, hei nak, ayo berikan. Ah pinter, ayo pinter, cantik, ya ampun, sini ayo berikan gitu. Enggak. Tapi dia dikatakan dengan berikan dengan sungguh-sungguh karena Bapa tahu kalau engkau enggak berikan hatimu ada satu hal yang akan terjadi di dalam hidupmu dan itu hal yang enggak baik. Maka kasih hatimu ke gua, kasih hatimu ke Bapa, biar gua yang kontrol hidup lu. Ketika gua bisa kontrol hidupmu, maka everything is okay. Amin. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi di atas hidupmu jika engkau gak berikan hati. Maka Tuhan katakan apa? Berikan hatimu. Ayo nak, berikan. Trust me. Give your heart. Karena kalau engkau gak kasih hidupmu, kalau engkau gak kasih hatimu, maka apa yang akan terjadi di atas masa depanmu? Kalau saya gak serahkan hidup saya ke Tuhan, pada waktu saya muda, saya serahkan hidup saya buat Tuhan ketika saya masih muda. Saya gak mungkin berdiri di depan kalian seperti ini. Amin. Apa yang saya putuskan lalu, itu mempengaruhi masa depan saya. Kalau engkau gak percaya, tanya nanti Kak Ayu, tanya nanti Kak Jenny, tanya nanti Kak Paul, tanya Kak Tasya. Mereka punya pengalaman yang sama. Apa yang mereka putuskan dulu, itu mempengaruhi apa yang terjadi hari ini. So sekarang saya encourage kalian untuk serahkan hatimu benar-benar ke Tuhan. Karena ini hal yang penting. Kau gak bisa kontrol hidupmu sendiri. Amin. Kau gak ngerti masa depanmu kan? Karena itu lebih safe gimana? Serahin aja ke Tuhan, betul gak? Biar Tuhan pimpin, amin. Karena ada urgensi, kenapa kita harus serahkan? Karena kalau gak serahkan, kita gak bisa kendalikan hidup kita. Dan yang terakhir apa? Yang ketiga, firman Tuhan katakan apa? Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Kata senang itu dalam bahasa aslinya itu titsorna. Artinya apa? Menyukai jalan Tuhan secara terus-menerus.
Menyukai jalan Tuhan itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku. Pelita itu apa? Kasih contohnya gini lah. Kalian pernah nonton YouTube ya? Biasa kalau kalian ada masalah, ada apa, berarti kan cari tutorial, betul ya? How to gitu ya. Tutorial bagaimana cara untuk melakukan ini, itu, dan sebagainya, betul kan? Dan tutorial itu menolong kalian untuk melakukan, untuk menyelesaikan masalah yang kalian alami, betul nggak? Dan firman Tuhan ini adalah pelita. Kalian punya masalah, cari di dalam firman Tuhan, ada jawabannya semua. Kak, cara pilih jodoh gimana kak? Cari firman Tuhan, ada jawabannya. Ruslah engkau merupakan pasangan yang seimbang dan sepadan. Jelas gitu ya. Kak, gimana supaya hidup saya bisa benar? Cari firman Tuhan. Makanya DBR setiap hari. Makanya install MyMCC. Wah, promosi ya. Baca renungan setiap hari. Kenapa? Ketika engkau menyerahkan hatimu kepada Tuhan, maka engkau akan punya perasaan senang terhadap apa? Firman Tuhan. Lah ketika engkau senang dengan firman Tuhan, maka jalan hidupmu akan diarahkan enggak? Engkau akan tersandung enggak? Enggak, karena apa? Karena firman Tuhan itu pelita bagi kakimu, karena firman Tuhan itu yang akan menuntun hidupmu supaya engkau enggak kesesat. Amin. Amin. Supaya engkau tidak melebar, supaya engkau tidak melenceng dari rencananya Tuhan. Amin. Kenapa? Karena engkau hidup seturut dengan firman Tuhan. Ketika engkau menyerahkan hatimu kepada Tuhan, maka ada perasaan senang secara terus menerus terhadap apa? Firman Tuhan. Dan itu yang akan membuat engkau menjadi kuat di dalam menjalani hidupmu. Amin. Nah, pertanyaan sekarang, kalian senang gak sekarang baca firman? Kalau belum, pertanyaan yang besar adalah apakah engkau sudah menyerahkan hatimu kepada Tuhan? Ketika engkau belum menyenangi akan firman Tuhan, engkau belum senang dengan baca firman Tuhan, daily Bible reading setiap hari. Pertanyaan besarnya apa? Apakah engkau sudah serahkan hatimu kepada Tuhan? Jadi kenapa kita harus serahkan hati kita? Yang pertama adalah karena kita anaknya. Amin. Wajar dong kita serahkan hati kita kepada Bapak kita. Dan yang kedua karena apa? Penting, urgent. Berikanlah, ada urgensi. Kalau kita nggak serahkan, ada hal yang buruk pasti terjadi di dalam hidup kita. Kenapa? Kalau kita kontrol sendiri, kita bisa pilih mana yang baik dan yang benar? Belum tentu. Bisa jadi jalan ini yang kita anggap baik, padahal ujungnya menuju maut. Amin. Ada firman Tuhan seperti itu. Makanya serahin aja sama Tuhan. Serahin aja. Udah paling benar. Dan yang ketiga, kenapa kita harus menyerahkan hati kita? Agar kita senang dengan jalannya. Kenapa? Ada kekuatan di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah guide. Petunjuk untuk kita menjalani akan hidup kita. Itu kayak peta. Untuk kita menjalani hidup kita sampai kita menemukan tujuan hidup, itu petanya tuh lewat firman Tuhan. Ketika kita ada masalah, masalah itu bisa diselesaikan ketika kita baca firman Tuhan. Nggak percaya kak? Kalau nggak percaya buktikan sendiri aja, baca firman Tuhan setiap hari. Amin. Siap terima challenge ini? Pertanyaan yang di challenge Tuhan hari ini adalah, apakah engkau mau serahkan hidupmu ke Tuhan?